Saudara pendengar, selamat bertemu kembali dalam permenungan rohani berdasarkan perikop kitab suci bersama dengan saya, Pastor Leo Sipahutar. Permenungan ini diberi judul Pastor Bonus. Selamat mengikuti. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya dia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok,
dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepemimpinan dalam konteks gereja selalu dicirikan dengan kepemimpinan seorang gembala yang dalam bahasa Latin disebut pastor. Gambaran seorang pastor atau gembala yang menggembalakan domba-dombanya memang dikaitkan dengan kekasan bangsa Israel yang dalam masa Perjanjian Lama merupakan bangsa nomaden, yakni bangsa yang selalu berpindah tempat untuk mencari daerah yang lebih subur atau oase baru di mana terdapat sumber air di tengah gurun. Dan karena itu terdapat rumput-rumput yang hijau. Seorang gembala yang baik bertugas pertama-tama menggiring domba-dombanya ke sumber air dan rumput yang hijau, dan kemudian melindungi kawanan ternaknya dari sergapan binatang buas, seperti singa dan serigala. Gembala gereja yang baik, yang disebut pastor bonus, adalah gembala yang memuaskan kebutuhan rohani umatnya, sekaligus menjaga iman umatnya dari serangan serigala dunia modern. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah pemimpin utama gereja yang mengumpamakan dirinya sebagai gembala yang memanggil domba-dombanya dengan namanya, menuntunnya keluar, dan kemudian berjalan di depan mereka menuju ke padang rumput yang hijau. Demikian dia katakan tadi dalam Injil yang saya bacakan. Namun, sudah sejak semula bahwa kepemimpinan gereja di dunia ini diserahkannya kepada orang-orang yang dipilihnya secara khusus. Dan itulah ke-12 rasul. Petrus yang menjadi primus inter pares, yang utama di antara yang lain-lain, diangkat dan dilantik menjadi kepala para rasul dalam suatu pelantikan yang mengesankan di tepi pantai Danau Tiberias.
Lihatlah Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Mengherankan memang bahwa Yesus memilih seorang sederhana dari dusun Galilea untuk menjadi paus yang pertama. Seorang penjala ikan yang tidak tahu menulis dan tidak bisa ngomong bahasa Yunani, bahasa internasional saat itu. Seorang penakut luar biasa yang sempat 3 kali menyangkal Yesus. Dan seorang pemarah dan emosional yang dengan kalap pernah menebas putus telinga hamba imam besar di Taman Getsemani. Yesus akhirnya tidak kecewa dengan pilihannya, karena ternyata Petrus tampil beda setelah diberdayakan oleh Roh Kudus. Di hari Pentakosta, Petrus sang paus pertama itu tampil di depan publik untuk pertama kali dan memberikan pidato pelantikannya yang spektakuler, yang berintikan 3 hal, yakni mewartakan Yesus yang disalibkan sebagai Tuhan dan Kristus, menyuruh orang-orang Israel bertobat, dan memberikan peringatan keras bahwa mereka adalah angkatan yang jahat. Hasil dari pidato perdana ini adalah 3.000 jiwa dibaptis menjadi pengikut Kristus hanya dalam 1 hari. Dengan demikian, Petrus sebagai pemimpin pertama dari gereja Kristus tampil sebagai guru, pembaptis, dan penegur. Saudara-saudari, seperti Yesus yang menggambarkan dirinya gembala yang harus berjalan di depan, demikian juga Petrus tampil di depan untuk memberikan kesaksian tentang kebangkitan sang guru, yaitu Yesus. Sejak saat itu, salah satu tugas utama para pemimpin gereja sepanjang masa adalah tampil ke depan untuk menawarkan sebuah alternatif kehidupan yang lebih baik bagi dunia di sekitarnya. Dalam pidato pelantikannya itu, Petrus sudah berani menunjukkan dan mengoreksi kebobrokan masyarakat Israel di zamannya, dengan mengatakan bahwa mereka itu adalah angkatan yang jahat. Jadi Petrus tidak hanya mengajarkan iman, tidak hanya membaptis orang menjadi pengikut Kristus, tetapi dia juga menjalankan fungsi profetis seorang pemimpin gereja, yakni mengkritik dan mengoreksi kebobrokan masyarakat sejaman. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, menjadi seorang pemimpin religius pasti tidak enak, karena tidak seperti pemimpin politik yang dapat menggunakan dan memaksakan kekuasaannya. Menjadi gembala domba-domba Kristus sangat rentan dengan penderitaan. Justru karena sifat kegembalaannya yang harus lebih banyak menunjukkan padang rumput hijau dan mengayomi dari berbagai macam bahaya. Ketidakenakan menjadi gembala rohani ini dilukiskan oleh Petrus dalam suratnya
yang menjelaskan beberapa karakter spiritual dari panggilan menjadi yang terpanggil, yakni kesediaan untuk menderita, harus suci murni dan tulus, tidak boleh membalas bila dicaci maki, tidak boleh mengancam, tidak boleh memihak, dan rela berkorban. Lihatlah 1 Petrus pasal 2 ayat 20b sampai dengan 25. Yesus, sang pemimpin utama, telah mempraktekkan spiritualitas kepemimpinan ini dalam hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gereja sekarang ini tidak lagi seperti gereja karismatis di zaman para rasul, dan sudah merupakan sebuah lembaga yang dikelola dengan manajemen modern. Dalam perjalanan sejarah, gereja bahkan pernah tampil sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas di 2 bidang sekaligus, yakni di bidang hidup religius dan di bidang hidup duniawi. Sehingga di akhir abad ke-5, ketika Gelasius pertama menjadi paus, ia merumuskan asas mengenai 2 kuasa, kuasa paus dan kuasa raja. Dan di zaman Gregorius ke-8, ada pendapat umum yang mengatakan bahwa paus menerima 2 pedang atau 2 kuasa dari Kristus, yaitu kuasa rohani yang dipegangnya sendiri dan kuasa duniawi yang dipinjamkannya kepada para raja. Maka di abad pertengahan, paus sempat tampil sebagai penguasa gereja dan negara sekaligus, sehingga setiap kaisar yang naik tahta harus mendapat restu dari paus lewat upacara pemahkotaan. Wibawa seorang raja menjadi besar jika paus merestuinya. Akibatnya adalah
bahwa paus sebagai pemimpin negara menjadi jabatan yang sekaligus politis dan religius. Dengan akibat bahwa para pemimpin gereja pun sempat sangat mendunia. Sebagai konsekuensi logisnya, kehidupan rohani umat menjadi terlantar. Sebab para pemimpinnya sibuk juga mengurusi dunia yang bukan bagian dari reksa pastoralnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, zaman paus dengan 2 pedang itu memang sudah berlalu. Tetapi tidak jarang juga bahwa praktek kepemimpinan gereja sekarang ini pun tidak lagi berkarakter pastor bonus, melainkan pastor ekstremis yang menyebabkan mereka tidak lagi menjadi pintu gerbang domba-domba menuju ke Kristus. Keadaan zaman turut juga menentukan karakter kepemimpinan gereja, sehingga para paus, uskup, pastor, dan para pendeta pun lebih dipandang sebagai bos daripada pelayan. Tidak sedikit para gembala jemaat sekarang ini yang lebih tampil sebagai pemimpin upacara, petugas sakramen, khususnya tukang misa. Tidak lagi menjadi model hidup religius karena kurang berdoa, dan tidak lagi menjadi gembala yang berjalan di depan domba-dombanya, karena kebanyakan kepentingan gereja sudah diurus oleh jemaatnya. Yang paling ekstrim adalah bila para pemimpin jemaat menjadi sumber pertikaian dan perpecahan, dan mengajak umat untuk bersekongkol melawan pimpinan. Gembala-gembala seperti inilah yang disebut Yesus sebagai pencuri dan perampok yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan jemaatnya, dan sekaligus menutup pintu yang menuju ke Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di zaman yang semakin mendewakan kebebasan ini, gereja sudah harus semakin selektif memilih para pemuka jemaat dan perlu mengkaji ulang spiritualitas kepemimpinan para pemuka jemaat. Satu-satunya model pemimpin yang benar adalah Yesus, sang pastor bonus, gembala yang baik hati, yang sabar, yang rela menderita dan berkorban, dan yang senantiasa memelihara relasi personal dengan Allah. Agar gereja menjadi maju, maka diperlukan para pemimpin yang matang kerohanian dan kemanusiaannya, yang profesional dalam tugas kegembalaannya, yang kudus, baik hati, ramah, dan dekat dengan umat, khususnya mereka yang miskin papa. Gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya, mampu memanggil umatnya dengan namanya, dan suaranya didengar.
artinya ia dekat dan mau mendekatkan diri, baik secara profesional, tetapi terlebih-lebih secara personal. Amin.